Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa yustahabbu ghaslul yadi qabla akalat ta'ami wa ba'dahu. Wa qila yukrahu qabla ta'ami wa yustahabbu ba'dahu. Wa yukrahu aqlul baqlah al-khabisati wa hiya saumatu wal baslah wal kharasu likarahati rihihi. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akala min hadhihi al-baqlah al-khabisati fala yaqrabanna musallana. Wa qasratul aqhal bihaisu yukhafu minhu tahmatu makruhatun. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi wa yukrahu li ghairi sahibi ta'am min adh-dhaib ayyal qama min man hadara ma'ahu 'ala tabaq illa bi idni sahibi ta'am li'annahu ya'kulu 'ala maliki sahibihi 'ala wajhil ibaha walaysa dzalika bitamlikin. Walihada ikhtalafa an-nasu fil waqti alladhi yahsulu fihi at-ta'ama milkan li'akilin ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini masih menceritakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan makan dan minum. Ini belum tonton. Jadi kita nonton akan ini. Insyaallah ini gawian kita sehari-hari, makan dan minum. Kada terlepas daripada makan dan minum, kecuali kada hobi lagi makan. Nah, itu menunggu waktunya dia lagi dah. Amun kada ketuju lagi makannya. Nah, amun masih suka makan, berarti masih panjang umur, insyaallah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkan bagi orang yang hendak makan yaitu mencuci tangan. Dan sesudah makan disunahkan pula sebelum dan sesudahnya disunahkan mencuci tangan. Dan dimakruhkan ketika makan makanan yang mengandung aroma. Karena aroma ini mungkin aroma yang kada baik. Nang habis makan kita akan bergaul ataupun berkumpulan orang. Nah, amun ibaratnya kada berkumpul, kada apa-apa kan? Ya. Seperti di sini dicontohkan adalah seperti mana bawang mentah. Kita kada memakan bawang mentah kan? Mungkin kalau daerah Arab sana memakan bawang mentah. Nah, kalau di wadah kita nih mungkin jaring, nah, jengkol, ya, petai. Nah, karena apa? Sebabnya dimakruhkan nih, kada haram malah makruh aja hukumnya. Karena likarahati rihihi, karena ibaratnya baunya nang kada ketuju orang. Kasihan orang maksudnya, kayak itu aja. Amun menyorangnya kada apa? Makanan yang berbau nih.
Karena telah diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang memakan dari barang yang berbau ini, janganlah hendak ke masjid kita. Maksudnya jangan berjemaah. Dilarang oleh Nabi nih. Jangan berparak di masjid kita. Fala yaqribanna musallana. Ini nunnya nun tauhid kalau bahasa ilmu nahwu tuh jangan sekali-sekali berparak. Jangan sekali-sekali berparak. Ini masalah makanan. Masuk Bu. Waalaikumsalam. Nah, padahal ini ibarat cuma Nah, yang bau-bau di sini bukan saja makanan kan, termasuk orang nang, maaf saja ibaratnya nang berbau awak pun ke masjid itu kada boleh juga. Nah, makanya kita disunahkan pakai minyak wangi. Disunahkan. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang nak ke masjid itu bukan lagi sunnah, akan tapi wajib waktu dulu. Jumatan tuh wajib dahulu mandi. Nang memaraki hendak hujan. Jadi bukan saja masalah makanan, apa saja yang mengganggu di masjid itu kada boleh dibawa. Ini untuk lalakian kan, ke masjid tadi. Dan banyaknya makan. Berhubungan makan bolang lah, jangan terlalu banyak karena kekenyangan ya. Ini dimakruhkan Bang, tapi kan nang tahu diri kita seorang aja nang kekenyangan kada kita kada komukur, kecuali yang ampun badan dia yang tahu. Jadi disunahkannya makan tuh jangan terlalu kenyang benar. Ya beda, satu orang satu piring kenyang sudah kan, ada orang 2 piring hanya kenyang. Tadi Ustaz yang pada boleh ke masjid tadi orang berbawa nasi boleh atau makruh? Ya makruh, karena mengganggu rihuhu, karena baunya aromanya tuh mengganggu. Nah, jadi bukan saja masalah makanan yang keluar dari mulut, akan tetapi nang apa saja mengganggu di awak kita apa kah? Itu toh. Aku tahu tiga. Pertama pakaian berbau, cuma ditapas soalnya. Yang kedua buntung manusia gigi. Yang ketiga tadi makan jaring. Nah itu tafsir masing-masing kan sudah. Apa saja. Kemudian ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan Ma'amala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Kada ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak keturunan Adam nih nang kada bagus parutnya melebihi kekenyangan. Nah, jadi bagus kada terlalu kenyang. Nah, jadi lapar pun kada bagus juga. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan orang tuh bisa beribadah karena dari tenaga. Tenaga itu disebabkan oleh makanan, dan makanan disebabkan oleh ada duit pulang. Maka mencari duit hukumnya wajib. Nah, jadi kuatnya beribadah tuh karena badan sehat. Badan sehat disebabkan oleh makanan. Makanan itu didatangkan karena ada mata pencarian. Nah, itu Imam Ghazali itu mengurutkan itu. Nah, jadi jahidin di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih buruk parut keturunan Nabi Adam kecuali orang yang kekenyangan terus. Wa yukrahu li ghairi sahibit ta'am min ad-dhaif ayyal qama min man hadara ma'hu ala tabqi illa bi ini sahibit ta'am. Ini seandainya ada orang diundang. Nah, kemudian ibaratnya
ada beberapa pilihan makanan. Sekalinya sama-sama tamu nih, udah gaya menyuguhkan ke lain, habiskan. Nah, atau ibaratnya tanpa seizin pemiliknya, atau si pemilik ampun rumah nih ibaratnya orangnya hatinya nih kita kada tahu apakah hatinya ridho kah, ibaratnya dia habiskan makanan, apa ibaratnya disuruh diberi lawan lain. Nah, jadi ini termasuk adalah dimakruhkan kecuali dengan izin sahibit ta'am. Li'annahu yaqulu ala maliki sahibi ala wajib ibaha. Karena orang yang bertamu tadi makan tuh sesuai dengan kabulihannya saja. Walaysa jalika bitamlikin, karena orang tamu tadi dengan makanan yang lain tuh kada ada bisi hak milik. Nah, jadi apa yang dimakan itu pang udah. Jangan ibaratnya nang lain nih bau bulik ya. Mandak ibaratnya kano ke kantongan plastik mau bulik. Nah lain lagi tak. Jadi diundang tadi hanya untuk makan di situ. Kecuali diizinkan oleh tuan rumah. Nah bau buliknya plastik masing-masing ya. Nah itu kada boleh. Begini, amun kada dari susurunya kada boleh. Walihaja ikhtilafan nasu fil waqti alladhi yasulu fihi at'ama malikal akal. Faqala qaumun idza hasala fihi wastaraka wa qala akharun la yamliku bal ya'kulu ala mulkihi wa idza qadima al-ta'am fala yahtaju ba'da taqdim ila iznin idza kana qad jarat adatu fitil qalbadah bil akal. Nah, kecuali di satu kampung misalnya ada tradisi apabila disuguhkan orang aroh dibawa bulik sisanya. Apabila ada tradisi mungkin aja orang Banjar tuh barakat. Apabila ada tradisi ada daripada sisa misalnya apabila ada tradisi. Tapi biasanya di wadah kita nih dilainakan kan, imbah dikautakan saged dimakan aja, nah sisanya dimasukkan ke dapur pulang. Nah tuan rumah nama atur. Nah itu tuh yang tradisi kita tuh. Nah kecuali ada daerah lain tradisi nang membawa nah disurung tadi. Nah kemudian waqala akhir ya la yamliku bal yaqulu ala mulkihi wa idza qadima at-ta'mu fala yahtaju ba'da taqdim ila izni idza kana jarar adatu fitril balad. Kadzalika fayakunu 'arfu idna fayaqra ikhraju shay'un fihi ila kis'ah wala yumasu yahadu khurjal wala yukhadu ta'am bit'ami yani alwanu tabakhi. Nah apabila ibaratnya kita tuh makan berjamaah satu talam, maka kada boleh kita banyak-banyak menyampurakan makanan. Ini kalau satu nampan kan, kalau satu nampan dimasukkan seperti sup dimasukkan, gulai dimasukkan. Misalnya bagus siapa amun angkat 7. Itu pecel dimasukkan juga. Itu gaduh dimasukkan juga. Nah, jadi adatnya di sini ibaratnya satu jenis saja. Li'annahu qad yakrahu jalika tuqsiru minan nas. Nah, kalau di antara manusia tuh ada yang kada ketujuh. Wa in kana tamsahu tamilu ini fayatruku jalika li ajrihim. Nah, wala yajuju lahu jamut ta'am. Nah, kalau seandainya kita pulang
berjamaah makan. Seandainya makanan tersebut kita ibaratnya kada terlalu suka, maka kita kada boleh mencaci makanan, misalnya di urang aroh tadi lah, dan kada boleh kita memuji jualan makanan. Jadi berdiam aja menyukuri. Apabila nyaman kita bersyukur, apabila kada nyaman kita bersabar. Kayak itu Bang. Tapi ini ngalih Bang, kalau di rumah ya pada pak saya bersuara kan lawan bini kurang gerak, kurang manis. Tapi kalau nang hati wali tadinya kada bersuara tuh Bang. Apa adanya. Inya mengamalkan amalan hati, yaitu sabar dan syukur ketika makan. Dapat pahala. Jangan bermamai kan. Nah, itu Pak sunnah Rasulullah SAW, yaitu rahmatanil alamin. Nang mendengar tuh ibaratnya kada sakit hati kan bini. Nah, kemudian kada juga terlalu tersanjung kalau ditipu oleh laki aja. Nah, nyaman benar ya. Soalnya kada nyaman. Jadi bersyukur aja deh. Namakan apabila nyaman bersyukur, kada nyaman bersabar. Wa yukrahu ikhraju syai'in min fahi wa yukrahu takhallulu 'ala at-ta'am wa la yamsahu yadahu bil khubji li'annahu qad yakrahu jalika taban katsirun minan nas wa in kanat nafsuhu tamila ilahi fa yatuku jalika ila ajlihim wa la yajuzu lahu jamat ta'am. Jadi kada boleh menghina makanan dan kada boleh memuji makanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqad ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma madha ta'am wala zammahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kada memuji makanan dan kada menghina akan makanan. Nah, jadi alhamdulillah yang dipuji Allah Ta'ala. Kita tak salah, makanan tak puji makhluk. Tak puji makhluk. Kalau alhamdulillah kan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu jadi yang dipuji itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada memuji makanan, kada memuji makhluk. Wala yarfa'u yadu hatta yarfa'u aydihim illa ayya'lama minhum in basata ilahi fala yataqallabu jalika. Nah, kalau seandainya kita berjamaah makan satu talam misalnya, maka kita kada boleh berdiri berdahulu, mengangkat tangan, maksudnya berpisah. Jadi sama-sama tuntung makan dulu. Nah, walaupun ibarat sedikit makan kan. Nah, jadi sama-sama dulu. Nah, illa ayya'lamu minhu in bisata ilaihi fala yataqallabu jalika. Nah, kecuali ada satu kesulitan, misalnya anak batuk kahidin, anak wahin kasidin. Nah, tak pas saya keluar kan. Atau anak buruko kah, hidin. Berdahulu kan. Ya kita komeh dangi orang satu talam. Ini ada pengecualian. Kemudian wa istahabu ayaj'ala ma'al aidi fi tasati wahidin lima ruya fil khabari. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disunahkan juga kalau makan itu ada pembasuhannya tuh satu aja. Maksudnya wadah pencucian satu aja. Pembasuhan tangan. Nah, tapi airnya mengalir banget. Sebuting aja satu tempat. Misalnya kita banyak kumpulan nih. Nah, itu tapi tradisi orang sana Bang ya. Kalau tradisi orang kita nih adalah banyak pembasuhan dulu keluar kacauan. Karena
diriwayatkan la tatabaddadu yubaddidu samlakum. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ibaratnya bercerai-berai kalian? Nah, sahabat nih kan, karena diantaranya pembasuhan tuh bermasing-masing. Nah, ada juga nih. Jadi banyak pembasuhan tuh sekali menyebabkan perpecah belahan ya. Nah, itu. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayar fatasa hatta yatifa yani tamla'u wala yaksalu yadahu bima yad'amu min daqiqil baqala'i wal adasi wa ghairi dzalik. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kada mengangkat pembasuhan tadi yang sebuting tadi kecuali sudah penuh. Nah, sudah penuh, hanya dibuang. Itu menunjukkan sebuting aja tuh pembasuhan sudah penuh, hanya diangkat. Tapi mendahulukan wadah kada tapian banyak, ember kada tapian banyak sebertan dari kulit. Wah, ini ember banyak, gayung murah, imbir murah-murah, 6.000 sebuting kan. Ya. Ini karena darurat kan, jadi sebuting aja. Nah, ini menceritakan tentang kesederhanaan kan. Karena dalam semalam tuh yang sebelumnya tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya, jadi bisa berubah, kondisinya bisa berubah. Nah, kada harus ibaratnya sunnah tuh seadanya, jadi ada kondisinya pula karena berubah. Itu biasanya yang merubah tuh wali. Karena wali ini ibaratnya mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang baru. Itu wali tadi. Karena kalau orang hendak mengamalkan agama yang 100 atau 1000 tahun yang lalu, itu bisa ada nyambung. Karena apa? Karena saking sulitnya dan saking mujahadah dan riyadahnya, ada nyambung. Sulit misalnya. Sulit. Akhirnya ada mujaddid ataupun pembaharu. Jadi pembaharu ini bukan saja masalah fikih, akan tetapi masalah tasawuf itu pun juga ada pembaharu. 100 tahun sekali itu ada pembaharu. Ada yang pembaharu fikih, ada pembaharu tasawuf, ada pembaharu tarekat. Pembaharu tarekat. Ini ada aja tuh. Dan biasanya pembaharu ini orang ini sudah pernah Isra dan Mi'raj pulang. Ketika Isra dan Mi'raj ditunjuk Sidin ini menjadi khalifah fil ardi untuk membantui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mazharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Nah, itu kan. Kalau ini masalah adab makannya, adab untuk yang zahir saja. Ada juga kina ibaratnya kenikmatan tuh kada berbentuk makanan lagi. Makanannya ini kan makanan yang zahir. Ada kina makanan rohani ya. Makanan rohani tadi ini bisa orang tuh tahan kada bermakanan pulang. Nang zahir ini kawa bertahan. Makanya ada kisah orang ketika bahalwat mampu sebulanan kada makan nasi, kada makan minum, bahkan mampu kada guring. Ya. Karena apa? Sudah mendapatkan makanan maknawi. Makanan maknawi dapat sudah orangnya.
dapat. Dan kelezatannya pun kelezatan maknawi sudah dapat. Dan indahnya pun sudah keindahan maknawi. Nah kita ini kan apabila nikmat, bah makan, kalau minum, non lezat. Kemudian apabila menyenangkan, hiburan, mungkin dengan musik-musikan. Kan. Kemudian ibaratnya macam-macam lah kenikmatan. Nah, kalau orang sudah mendapatkan makanan maknawi, yaitu makanan rohani, inilah yang disebut orang ini bisa namanya kada hubud dunia lagi. Karena apa? Karena dipadahkan sidin dunia ataupun jabatan ataupun duit bahkan makanan menurut beliau itu menghalangi daripada kenikmatan sidin yang maknawi tadi. Nah, maka hidin kada mau terlalu banyak makanan di rumah, hidin sedekahkan aja. Hidin kada mau lagi besi duit banyak di rumah, hidin sedekahkan aja. Sidin kada akun lagi muncul punya gelar ataupun derajat ataupun kepala-kepala macam-macam, hidin tinggalkan karena hidin sudah mendapatkan yang namanya nikmat maknawi. Nah, dan seperti itulah tujuan para salik dan tujuan orang yang sudah ma'rifatullah tuh sampai ke situ. Jadi hatinya sudah digantikan tubadil, digantikan. Jadi makanannya itu sudah makanan rohani. Nah. Jadi kada tagiur lagi, sudah tertamu, sudah terganti dengan dunia ini. Dunia ini ibaratnya sedikit aja, hidin ini di luar daripada dunia, nikmatnya tenang. Tapi ini biasanya orang yang sudah khusus, bukan orang yang kayak kita nih salik. Dan hati bubuhannya ini bukan lagi kalbun salim, akan tetapi sudah rohani ataupun asrar. Karena hati kita ini kan awalnya adalah disebut nafsu. Hati kita ini nafsu namanya. Karena nafsu ini ibaratnya masih kurang lebih kayak hewan juga. Katujuh sarik, suka marah, suka hasad, suka minta puji. Nah, ini hati kita yang disebut hayawani. Apabila sudah terlepas hati kita dari ini, maka disebut adalah kalbun salim, hati yang selamat. Dan ketika kalbun salim, ini sudah mendapatkan yang disebut hal namanya. Hati sudah hal tuh, tetapi kada akrab. Hal, bulang-bulik, melihat kita. Kadang-kadang dilihatkan surga, kadang-kadang dilihatkan neraka. Tapi orang ini belum punya kedudukan, masih hal. Dan bisa turun orangnya ke kedudukan yang rendah lagi, publik lagi, ke hayawan nih. Bisa tercabut lagi, publik lagi apa aja. Nah, gara-gara orang ini ibaratnya basi sifat hayawan nih, publik pulang sendiri. Jadi hatinya itu yang kalbun salim menjadi hati nafsu lagi. Nah, ketika orang ini sudah lewat namanya kalbun salim, maka hatinya ini adalah disebut roh. Nah, ketika roh ini lah, orang ini sudah mempunyai makam-makam ini. Nah, ketika orang ini sudah roh, hatinya ini roh sudah diatasakan lagi, dinaikkan lagi, maka disebut adalah hatinya tadi sir. Nah, sir inilah orang tuh gurunya aja wajalla, Allah Ta'ala langsung gurunya. Wa yu'alimukumullah. Nah, kada lagi wali menggurunya. Tetapi orang ini biasanya bulang-buliknya turun naik, tanajul dan terakhir. Kadang-kadang Nabi di makam Nabi hidin begaul. Kemudian di makam yang tertinggi yaitu Nurullah kan. Kemudian ditur lagi ke Nur Nabi ke
ke makam kenabian, bisa turun lagi hidin ke makam kewalian. Nah disitulah hidin ruhaninya, bulang bulik. Nah inilah disebut orangnya, disebut adalah orang punya makam, punya kedudukan, bisa bertetap hidin di situ, bisa bertinggal di situ. Makamnya ini begana di situ, di alam roh begana. Nah, kalau orang masih hal nih dari kalbun salim dan naik ke hal, itu disebut orang ini bener keluar masuknya hal-hal aja, keluar masuknya. Nah keluar masuk. Nah apabila orang dapat hal ini, biasanya itu orang tuh pernah bang, masih proses ibaratnya, belum punya makam, tapi sudah orang tuh dipelihara mahfujun oleh wali, sudah dipegang oleh wali, sudah diterbiah oleh wali, sudah. Nah, itu bang, kalau sebenarnya adab makan zahir ini pengantar menahan. Sebenarnya apabila sudah kita mendapatkan makanan rohani tadi, nah itu yang sebujur makan tuh, yang bisa kenyang dan melajari adabnya adalah insya Allah wali dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adabnya. Nah, dan makan maknawi di sini adalah makanan roh lah, bukan makanan yang kayak wadai, tempe, tahu. Nah itu lain loh. Itu adalah makanan jasmani, makanan panca indera. Nah saya kayak itu bang, orang belajar tasawuf ini, nah tujuannya mendapatkan makan rohani dan nikmat di situ luar biasa. Apabila mendapatkan makan rohani dan juga mendapatkan kelezatan rohani, nah mampu orang tuh saking nikmatnya, lezatnya, rohaninya, ketika sembahyang mampu 1000 rakaat. Dan ketika sembahyang kada bisa membedakan lagi antara sakit lawan nyamannya dunia. Nah contohnya orang saking nikmatnya tadi, ketika dicabut barang-barang yang berbahaya, misalnya kena panah, dicabut ketika sholat, kada sakit lagi. Karena apa? Ini mendapatkan nikmatnya rohani. Kalau kita nih ibadahnya belum ke rohani, ibadah kita nih adalah disebut taklid, dipaksa-paksa, dipaksa aja belum mendapatkan rohani, dipaksa-paksa. Taklid itu artinya dipaksa-paksa. Jadi sebertaan kita ini masih ibadahnya yang sunnah, karena wajib, karena fardu, seberataannya itu adalah puasa taklid, bukan sholat, bukan ibadah kelezatan ataupun kenikmatan. Kalau orang sufi itu adalah kada tahan rasanya kalau kada sembahyang sunat. Jadi rindu benar menunggu surat zuhur, rindu benar menunggu surat asar, rindu benar menunggu sholat maghrib dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saking rindunya nih, mau obati daripada rindunya nih, maka diadakanlah sholat sunat. Itu sebagai penawar rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nih kan ada rindu, paling-paling acan pulang amnya. Ngalih pulang. Dalam hati itu ngalih pulang karena taklid Pak. Bodoh pulang. Kalau bubuhannya itu rindu dengan sembahyang, cinta dengan sembahyang, karena sembahyangnya bukan lagi taklid, akan tetapi kelezatan dan kenikmatan. Inilah yang disebut ada lagi fawailul musallin. Nah, jadi nikmat sudah.
Insyaallah mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam beribadah, kelezatan dalam taat, dan dibukakan marifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Ya,